Halo, Assalamualaikum Sapo. Saya sudah tiba di rumah adik yang tadi saya sebutkan bahwa beliau itu kerja di luar negeri, tapi kerjanya di rumah saja. Dia itu kerjanya dalam satu ruangan kecil saja, dan pastinya kerjanya tiap hari, Sabtu Minggu libur. Pokoknya untuk lebih jelasnya kita nanti ketemu sama beliau, Andi Kiki namanya. Sepertinya dia malu-malu pemirsa ya, dia agak pemalu orangnya. Jadi, setelah kami bincang-bincang dengan kakaknya, kebetulan kakaknya itu adalah senior saya, Andi Vivi, sementara membujuk di dalam, dia lagi sholat juga, Andi Kikinya lagi sholat, jadi kita menunggu saja. Nanti juga ada YouTuber Bugis Jack yang mau collab, jadi mungkin kemungkinan kita ada 3 orang, nanti akan bincang-bincang. Jadi kita akan cari tahu di mana dia, gimana caranya sehingga bisa kerja di luar negeri, bagaimana caranya sampai bisa ya kerja di luar negeri tapi kok di rumah aja. Apa sih sebenarnya yang dia kerja? Oke Sapo, jangan kemana-mana, kita akan masuk ke rumah beliau. Ini adalah rumahnya ya, rumah Andi Kiki, orang asli Wajo Sapo, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kita masuk ya di rumah Andi Kiki. Wow. Assalamualaikum. Oke, buku bacanya banyak juga ya. Ini buku bacaan apa ini? Anda ini jurnal. Oh, jurnal. Wah, jadi ruang kerjanya adik kita ini seperti ini ya, guys ya. Iya, ruang kerjanya. Ini lagi kerja ini. Iya. Oh, itu boleh diambil gambarnya kah? Nggak boleh kelihatan ya? Atau bersifat privasi? Yang ini boleh aja Pak. Oh, boleh ya. Jadi kerjanya pakai bahasa Bugis, guys ya. Dia pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Inggris ya? Iya. Iya, serius pakai bahasa Inggris. Oke, kita akan bincang-bincang dengan Kiki. Andi Kiki namanya, Andi Kiki siapa? Andi Reski Savitri. Andi Reski Savitri, asli Sengkang. Iya. Dia Bugis Sengkang, guys. Jadi kita akan bincang-bincang bagaimana sih ceritanya sehingga Andi Kiki ini bisa kerja di luar negeri tapi kantornya di rumah. Wah, keren sekali nih. Ini bisa menginspirasi untuk ibu-ibu ya yang punya anak yang mau kerja di luar negeri tapi tidak mau jauh-jauh dari anaknya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, bisa. Betul sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, saya ketemu dengan Andi Kiki. Adik Kiki, biasa dipanggil ya, Kiki. Iya. Kiki. Dia itu kerjanya di ruangan ini saja. Ini ruangannya kayaknya 2x3 ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih 2x3, tapi kerjanya di luar negeri, guys. Tiap hari kerja, pokoknya kita tanya-tanya saja lah. Langsung ke Kiki. Atau boleh perkenalkan nama lengkapnya? Boleh. Ya. Halo teman-teman, siapa dipanggil? Ya, Sapo. Oh ya, halo Sapo. Nama saya Andi Reski Savitri, biasa dipanggil Kiki. Sekarang saya kerja sebagai research analyst di salah satu perusahaan swasta. Base-nya ada di beberapa negara, tapi mostly di Australia, Dubai, sama Romania. Ada 3 negara? Iya, yang ada kantornya. Oh, tapi kita berkantor di mana nih? Perusahaannya itu ada yang kerja di kantor, jadi kayak marketingnya itu memang ada khusus untuk beberapa negara, jadi kayak tujuan marketingnya dari produknya ada fokus ke beberapa negara, di negara ASEAN, Indonesia, Malaysia paling banyak, Dubai, Egypt, Mesir, sama Romania. Wah, banyak juga ya. Oke, Ki, bagaimana sih ceritanya? Mungkin ibu-ibu belum paham ya apa tadi yang kita cerita. Karena ada beberapa negara, masuk Egypt apa itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, mungkin mewakili teman-teman atau ibu-ibu atau adik-adik ya. Tadi banyak yang penasaran. Cara bisa kerjanya itu bagaimana itu, Dinda? Andi Kiki. Ya. Jadi awalnya tuh saya sendiri nggak tahu juga perusahaannya, nggak pernah dengar juga. Cuman waktu akhir kuliah saya pernah ikut, kan saya jurusan psikologi, saya pernah ikut salah satu
online course kayak kuliah online tentang psikologi, positif psikologi. Nah, jadi semua pencapaian saya, semua kayak pendidikan saya, pengalaman saya masukkan di LinkedIn. Jadi LinkedIn itu platform untuk cari kerja. Dari situ HR dari perusahaan saya sekarang ini reach out ke saya. Dia chat saya di LinkedIn dan bilang, Andi Reski, ini ada opening di perusahaan kita. Dan job description-nya itu sesuai sama background pendidikan saya, dan juga sama dengan online course yang saya ambil kemarin waktu akhir kuliah. Nah, jadi HR-nya reach out ke saya, bertanya apakah saya tertarik, terus saya jawab di LinkedIn, iya, dia kirimkan saya link pendaftarannya, jadi saya apply gitu. Terus ya ikuti semua proses pendaftarannya. Itu lama tidak, Ki? Untuk prosesnya ada 3 tahap. Pertama itu wawancara sama HR-nya. HR itu apa? Saya penonton itu banyak ini ya, banyak ibu-ibu ya. Apa sih human resource HRD. recruiternya ya. Oh, HRD gitu tepatnya HRD. ya. Tahap pertama itu wawancara HRD, tahap kedua practical evaluation, itu evaluasi praktik. Kan saya kerjanya research analyst, skill yang dibutuh itu analisis jurnal, skill menulis, skill menganalisa. Jadi tesnya itu kita ditanya beberapa topik tentang apa yang perusahaan saya kerjakan, terus saya kasih jawabannya kayak begitu, semacam esai. Tahap keduanya. Tahap ketiganya itu interview sama CEO-nya. Berapa lama baru tahu, Bu, saya diterima nih? Lumayan cepat sih, karena kapan ya? Interview sama HR itu kan setelah saya apply 2 hari kemudian, kalau nggak salah interview HR, terus setelah interview 1-2 hari setelah interview dikirim link untuk practical evaluation. Itu waktunya 3 hari dikerjakan deadline-nya. Setelah itu kayak 2-3 hari setelah itu ada jadwal interview sama CEO-nya. Waktu interview ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Langsung pakai bahasa Inggris gitu? Iya, karena itu bahasa utamanya. Jadi pemirsa harus bisa bahasa Inggris dulu ya, baru bisa ini. Iya. Wow. Dan hari kerjanya hari apa saja sih hari kerjanya? Hari kerjanya sebenarnya, kita itu jadinya independent kontraktor sama perusahaan ini. Jadi semua peraturan dan peraturan hukum, semua libur kerja dan pokoknya semua peraturan yang berkaitan dengan hak pekerja itu tetap mengikuti regulasi Indonesia. Ya, makanya kayak liburnya, misalnya kan kita satu tim ada beberapa negara. Kadang kalau misalnya kayak, misalnya besok libur Nyepi, jadi kayak semua tim Indonesia libur, tim yang lain tidak. Jadi ikut libur negara masing-masing. Semuanya. Seperti itu. Jadi ini Andi Kiki kerja, ini bidangnya bidang psikologi juga? Iya. Tapi research? Iya, research di psikologi. Itu bagaimana itu ceritanya? Ceritanya itu bisa di bahasa Indonesia kan? Maksudnya pekerjaan itu kayak bagaimana itu biar lebih mengerti? Kan tipe perusahaanku itu sekarang research institute, institusi penelitian. Jadi kayak memang ada beberapa pengeluaran. Cuman karena ini masih kayak tahap-tahap awal, belum launching semua produknya. Jadi kayak research yang dilakukan itu masih secondary research. Secondary research itu kan kalau primary research kita kumpul data, ambil data di lapangan, menganalisis datanya, olah data, keluarannya jurnal saintifik. Secondary research itu kita belum ambil data langsung, tapi kita ambil data dan analisis data dari jurnal-jurnal yang ada. Gitu. Jadi kerjanya ini jurnal dikirimkan, baru kita analisis begitu? Iya. Tapi pasti teman-teman adik-adik sebenarnya yang mau dia tanyakan apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa kerja kayak kakak ini? Sebenarnya kalau sesuai sama job deskku ya, kalau research analis biasanya setaranya kalau di perusahaanku itu ada business analis juga. Jadi kayak tergantung jurusan. Kalau research analis di timku itu selain jurusan psikologi, ada juga jurusan antropologi sama sosiologi, kayaknya ada beberapa. Jadi kalau misalnya memang syarat untuk sesuai sama posisiku yang sekarang, berarti lulusan psikologi wajib atau
lulusan social science, ilmu sosial. Terus kemampuan analisis, kemampuan kritis, kemampuan menulis juga. Sama salah satu syaratnya juga working independent, kayak bisa kerja sendiri. Karena kan ini remote working, jadi tidak terlalu sering kerjanya. Kita ada manajer, tapi tidak setiap hari juga dicek progresnya. Jadi kerjanya di sini terus, iya? Iya. Oh, kalau meeting, bagaimana itu kalau meeting? Ada meeting juga, ada video call begitu? Kalau meeting, karena sekarang timnya sudah lumayan besar, kayak kan ada tim research, ada tim multimedia, ada tim marketing. Jadi meetingnya itu recurrence, berulang tiap minggu. Jadi kayak emang ada jadwalnya, meeting seluruh tim itu 1 kali per 2 minggu. Terus ada meeting sama tim research 1 kali seminggu, meeting sama tim cluster juga 1 kali seminggu. Jadi tergantung kerja sama tim siapa aja, jadwal meetingnya juga sudah tertentu sih, jarang ada meeting tiba-tiba. Kalau di Wajo ada berapa orang kita ke tim? Kalau Nggak tahu. di Wajo, kalau di timku nggak ada sih. Orang Indonesia? Kalau orang Indonesia lumayan banyak. Ya, lumayan banyak, hampir 50 malah. Itu tersebar? Iya, tersebar di Indonesia. Kalau Makassar ada? Selain Kiki? Ada. Oh, ternyata banyak ya? Iya. Tapi yang menjadi, ini kan pertama, pemirsa saya kerja ini ruangan, kerja instalasi listriknya, terus saya tanya-tanya ini ruangan apa ini? Ini untuk sepupu saya, kata kakaknya Andi Vivi. Dan baru hari ini saya sempat ketemu dengan Ade, mau tanya-tanya bagaimana sih kerjanya, ternyata seperti ini kerjanya ya. Kiki menikmati pekerjaan ini? Kalau saya memang karena senang research, jadi ya sangat menikmati karena jurusannya juga sesuai, apa yang aku kerja sesuai sama psikologi dan semua topik-topiknya topik yang memang kalau di psikologi saya tertarik ke topik itu, dan kayak research, menganalisis, baca jurnal. Jadi ya, kalau saya pribadi suka. Tapi kalau psikologi bisa baca orang dong berarti? Bukan, psikologi nggak bisa baca orang, cuman jadinya lebih observan, lebih detail dalam berinteraksi sama orang lain, bisa tahu body language-nya orang lain. Makanya kayak merasa bisa dibaca, sebenarnya tidak. Cuman kan kadang orang-orang bertingkah laku tanpa sadar, misalnya kita tidak sadar, misalnya kalau kayak lagi cemas terus kayak goyang-goyang kaki, jadi kayak terus tiba-tiba dibilang, oh pasti cemas kok toh, terus tiba-tiba bisa dibaca, padahal enggak. Sebenarnya lebih ke karena lebih observan. Oh begitu. Kalau bedanya psikologi dengan psikiater itu apa? Kalau psikolog maksud saya. Dua-duanya itu spesialis. Psikolog itu psikolog, bukan psikolog. Jurusan psikologi. Kalau psikolog itu psikolog itu S2-nya, profesinya. Jurusan psikologi. Iya. Jadi beda. Psikolog tulisannya psikolog. 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 Iya. Kalau psikiater, bedanya psikiater dengan psikolog apa? Psikiater itu dasarnya dokter, terus ambil ahli jiwa. Kalau psikologi itu dasarnya sarjana psikologi S1, terus ambil profesi psikologi S2. Oh, begitu. Jadi kuliah di jurusan psikologi, fakultas apa itu? Kalau di Unhas, fakultas kedokteran. Oh, di kedokteran? Iya. Oh, mahal berarti ya? Tahun berapa Ki? Angkatan berapa Ki? Saya angkatan 2014. 2014. Masih jomblo Ki? Oke, Ki. Andi Kiki. Berapa dolar sih gajinya per bulan? Range-nya mau saya kasih. Sekitar, kan sekarang itu di tim research ada 2, ada senior research analis, ada junior research analis. Saya senior research, itu kalau nggak salah 400 sampai 700. Wow, kalah kita ya. Kita cuma main di 200-an aja, maksudnya saya ya. 200 sampai 250 dolar, kalau sampai 700. Itu berapa sih nilainya? 700, lumayan besar ya.
10, hampir 10 kayaknya. Wah, 10 juta. Bisa-bisa panennya Kiki juga ini mahal nih. Oke, Kiki. Kiki atau Andi Kiki? Lebih enak. Eh, terserah. Oh, Bebas. terserah. Andi Kiki anak berapa sih? Keempat, Keempat dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Waktu kuliah berapa lama, Ki? Saya lulus 2019. Pernah ikut Kalkanius? Kemana? Kalkanius? Tahu Kalkanius? Enggak. Yang organisasi ekstrakurikulernya kedokteran? Oh, enggak. Kalkanius yang suka manjat-manjat itu? Oh, enggak. Enggak. Iya. Oh, sebenarnya tempat saya di belakang fakultas dia ya. Saya di MIPA, di Omega itu, iya. di Wanyel tempat. Iya. Saya di situ nongkrong, mungkin masih dapat kita, karena saya selesai 2015. Cuma saya fisika, bukan psikiater ya, psikolog. Ki, suka dukanya kerja di luar negeri, di dalam rumah, bagaimana ceritanya tuh, Ki? Apa ada suka dukanya? Bisa diceritain ke teman-teman? Tergantung individunya sih, preferensinya lebih suka kayak bagaimana, karena saya memang tipikal yang kalau kerja senang yang berpikir, terus harus kalau saya lebih senang analisa sendiri, terus kayak pikir dulu sendiri, setelah itu baru diskusi. Jadi makanya pekerjaanku yang sekarang cocok sama saya. Dan interaksi sama tim itu kan tidak terlalu sering frekuensinya. Jadi tergantung kita sendiri. Kan tadi kayak misalnya meeting itu paling seminggu minimal 4 kayaknya meetingnya tiap minggu. Jadi selain itu ya kerja mandiri. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kok chat sama tim member yang lain, kolega yang lain. Tapi ya itu karena kadang beda waktu kerja, beda time zone juga, beda jam kerja. Jadi kadang interaksinya tidak seintens itu, gitu. Kalau suka dukanya... Pernah di-reject tidak pekerjaannya? Bukan di-reject sih, nggak ada istilah reject. Oh, nggak ada istilah reject ya? Iya. Lebih ke, kan ada, sekarang dulu waktu saya join, timnya masih sedikit, masih kecil, jadi memang proses kerjanya belum terlalu matang, kita masih trial and error, jadi kayak masih ada beberapa struktur kerja, proses kerja yang diubah, meeting juga kayak gitu. Tapi sekarang strukturnya sudah lebih matang, jadi proses kerjanya itu biar lebih biar lebih lancar transfernya ke satu orang ke orang lain, ke tim yang satu ke tim yang lain, itu pakai tools project management. Kayaknya semua tim yang online working itu pakai tools. Jadi kayak tools project management. Jadi kayak tulis tugasku itu apa, deadline-nya kapan. Kalau selesai saya infokan ke tim member yang ini. Nanti dia ubah fase kerjanya gitu. Jadi nggak interaksi langsung, tapi dia pakai itu tools project managementnya. Ini perusahaannya outputnya Kiki sudah tahu, nanti dia kedepannya kayak bagaimana nih? Kayak tadi yang saya cerita outputnya itu karena kita institusi penelitian, research institute. Untuk sekarang kalau secondary research itu keluarannya online course. Tapi nanti kalau setelah launching rencananya itu kerja sama universitas, terus primary research, lakukan research sendiri. Nikmatin ya kerjanya. Iya, kalau saya pribadi. Apalagi $700 guys. Oke, Ki, makasih banyak ya informasinya. Mungkin saya sebenarnya agak gugup pertama kali ketemu Anda karena saya berpikir Kiki ini tahu ini apa yang saya pikirkan. Karena dari jurusan psikologi. Wah, ilmu tentang jiwa. Human behavior, perilaku manusia. Oh, perilaku manusia. Kalau jiwa tidak bisa ya? Jiwa itu waktu masih awal sekali. Kalau itu sejarah psikologi. Kayak awalnya itu ya tentang menganalisis jiwa. Cuman karena jiwa atau soul itu bukan sesuatu yang bisa didefinisikan, bisa dilihat. Jadi ada beberapa cabangnya psikologi. Ada yang tentang perilaku manusia kayak gitu. Tapi sekarang fokusnya perilaku manusia. Kalau perilaku emak-emak yang suka marah-marah kalau tidak dikasih uang, bisa juga masuk. itu bisa ditahu.
bisa kita tahu, oh ternyata ini marah-marah mama ini gara-gara jarang dikasih uang gitu. Bisa. Ya tergantung, biasanya ada alasannya kan. Oh, itu maksudnya tingkah lakunya itu kita lihat dari gerak-gerik begitu, tangannya, matanya, Iya, bibirnya, bisa dari iya, dari bisa cara dari situ. berjalannya. Bisa dari observasi, bisa dari analisis psikoanalisanya, Oh, tapi kalau dari interview. tapi kalau kerjanya analisis di Kalau sekarang jurnal. jurnal banyak kan. Oh, jurnal belum terjun langsung. Iya, belum ambil data langsung. Wow, keren ya. Jadi bagaimana Bu? Sudah puas ya? Jadi untuk informasi lebih lanjut kita bisa nanti kalau ada yang bertanya di komentar bisa dijawab ya kalau ada waktu. Oh iya, insya Allah. Iya. Jadi ibu-ibu kalau yang belum puas bisa tanya langsung ya di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Atau bisa juga ada IG-nya Ki. Ada tapi saya kunci LinkedIn kok. Oh, LinkedIn. Nanti dikasih ya linknya. Oke, Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak Kiki. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cukup ya. Thank you.